Halo semuanya, dan salam Nusantara. Jaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 10-6 PPKN. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mika Pakwan. Saya Raka Nidbar Poko. Lalu saya Adiat Manargia. Saya Rahman Ramadan. Saya Muhammad Farid Indra. Dan inilah kami, kelompok 2. Pada penjelasan pertama, akan dijelaskan oleh teman kami, Raka Handi. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu konstitusi dan undang-undang dasar. Pertama, konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum dan sesudah negara tersebut dibentuk. Konstitusi menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia yang berisikan mengenai tata penyelenggaraan negara yang bersifat paling fundamental. Ini dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam bernegara, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sebuah aturan pokok dasar yang menjadi pengatur dalam kehidupan perikehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau yang bisa disebut dengan konvensi merupakan suatu kebiasaan dalam sistem tata negara yang menjadi pengatur kehidupan kita. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjadi hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan konstitusi dan undang-undang dasar. Sebelum itu, mari kita mendengar kembali definisi dari undang-undang dasar dan juga konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Raka, konstitusi itu merupakan sekumpulan aturan-aturan berdasar yang mengatur suatu negara. Konstitusi itu dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan definisi dari undang-undang dasar sendiri yaitu merupakan bagian dari konstitusi tertulis yang mengatur baik prinsip negara, aturan tata negara, hak-hak warga negara, dan sebagainya. Sehingga dari definisi itu sendiri kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa undang-undang dasar itu merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis. Sehingga kaidah konstitusi itu merupakan kaidah yang dituangkan ataupun tertulis dalam dokumen khusus yaitu berupa undang-undang dasar. Tentunya melewati banyak sejarah perkembangan, konstitusi tidak hanya berhenti saja, namun terus berkembang dan berkembang mengikuti dinamika perkembangan di berbagai sektor. Nah, sehingga pada tahap tertentu penggunaan konstitusi berubah. Pada tahap periode pertama, kita menggunakan penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode kedua, menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada tahap ketiga, menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan akhirnya pada periode keempat, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konstitusi dan undang-undang dasar bahwa undang-undang dasar itu merupakan bagian dari konstitusi, dan konstitusi itu merupakan kaidah yang dituangkan ataupun tertulis dalam dokumen khusus yaitu undang-undang dasar. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara serta ideologi dari negara kita. Lalu, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai sumber dari segala hukum. Hal inilah yang menyebabkan Pancasila adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dapat kita temukan Pancasila pada pembukaan tersebut. Lalu, karena Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, maka pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran dari nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Kemudian, karena
pembukaan UUD NRI 1945 mengandung Pancasila di dalamnya. Hal ini menyebabkan pembukaan tersebut tidak boleh diubah atau diamandemen karena mengandung nilai-nilai dasar dari negara kita. Kemudian mengenai contoh penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya teman saya Rafa Firman akan menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan dan memberi contoh hubungan erat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, dalam hal keberagaman agama dan kepercayaan. Pancasila menjamin kebebasan beragama dan hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama mereka masing-masing tanpa ada diskriminasi. Contoh kedua, partisipasi dalam pembangunan. Prinsip kerakyatan dalam Undang-Undang Dasar adalah mencerminkan semangat partisipasi aktif setiap warga negara dalam pembangunan negara itu sendiri. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam perumusan kebijakan melalui mekanisme perwakilan ataupun permusyawaratan. Ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui partisipasi, pemilihan umum, dan kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung pembangunan masyarakat. Contoh ketiga, keadilan sosial. Prinsip dari keadilan sosial tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah diharapkan mengupayakan distribusi kekayaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya dapat terlihat dalam kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terletak pada fakta bahwa Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi dasar filsafat bagi Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, Pancasila disebut sebagai dasar negara mencakup nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi, persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Pancasila memberikan arah moral dan filosofis, sementara Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memberikan kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi paduan nilai, sementara Undang-Undang Dasar memberikan rinciannya dalam konteks hukum yang lebih spesifik, menciptakan fondasi untuk penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Sekian dari saya. Jadi itulah hasil dari diskusi kami pada presentasi kali ini. Jadi jika kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk klik komentar dan beri pertanyaan kalian. Jika Briatmi berkenan, Briatmi bisa like, komen, dan subscribe channel kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.